Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Jika kebanyakan orang tidak akan pernah mendengar nama ini, tetapi Kundunai adalah pendahulu klan naga, jadi tidak ada yang tahu tuan klan naga lebih baik darinya. Yinlong Jiasili benar-benar mendengar ayahnya menyebutkan nama ini. Ini Tianlong. Jiasili menunjukkan tampang yang tidak bisa dipercaya. Zijin Shenlong akhirnya menarik napas. Krisis terbesar telah terangkat. Dengan tergesa-gesa menjelaskan, situasi bajingan kecil ini lebih rumit. Saya percaya saya akan menjelaskannya kepada Anda di masa depan. Sekarang Anda percaya padaku. Oke, belum lagi naga kecil itu, maka aku bertanya kepadamu, mengapa kamu bersembunyi dariku selama ribuan tahun, seolah-olah menghilang dari dunia? Wow, Jasley, mengapa kamu selalu salah denganku? Di mana aku harus bersembunyi darimu, aku disegel oleh seseorang, dan satu untuk ribuan tahun. Kalau tidak, sampul ayahmu, mengapa saya tidak bisa merasakan napas, mengapa Anda tidak dapat menemukan saya dan membersihkan saya? Petik 2. Yinlong Jiasili sangat terkejut dan berkata, apa, kamu disegel, apa yang terjadi? Zijin Shenlong menggertakkan giginya dan berkata, aku dimeteraikan oleh seorang bajingan tua, jahat yang ditakdirkan untuk 18 lapisan neraka. Selama ribuan tahun, aku telah menjalani kehidupan yang gelap. Yinlong Jiasili dengan lembut mengepakkan sayap naga dan bertanya dengan hati-hati, kamu tidak akan disegel oleh ayahku, tidak akan, itu untuk menghentikanmu, tapi, dia mulai denganmu baik. Petik 2. Kemana kamu ingin pergi? Zijin Shenlong sedikit bingung dan buru-buru menjelaskan, bukan bajingan tua itu, bukan bajingan tua ayahmu, oh my god, salah, bukan ayahmu. Kenapa kau brengsek, seperti biasa, selalu memarahi bajingan ayahku? Jiasili memandang Zijin Shenlong dengan putus asa. Batuk, yang ini, ayo mampir sekarang, perhatikan lain kali. Zijin Shenlong tampak sedikit malu. Chen Nan, yang telah melihat detail ini, telah melihat beberapa masalah. Tampaknya Kunde tidak terlalu menyukai naga rakun, dan tampaknya dicurigai bermain bebek Mandarin. Tampaknya ayahku benar-benar menyegelmu, Yinlong Jiasili berkata, ayahku dulu mencarimu dengan kekuatan besar, tetapi dia tidak menemukan jejakmu, dia. Bajingan tua ini, aku pasti ingin meraihku dan mengepakku dengan ganas. Zijin Shenlong mencela tanpa sadar. Kamu, Jiasili menatapnya dengan keras, dan berkata, ayahku tidak menemukan jejakmu pada waktu itu. Aku pernah berspekulasi bahwa kamu disegel atau takut dia akan menyusahkanmu dan hancur. Void telah memasuki surga, tetapi saya tidak berharap Anda akan dimeteraikan. Petik 2. Bajingan tua ini benar-benar mengerti aku. Jika aku tidak disegel oleh seseorang, aku benar-benar ingin memecah kekosongan ke langit. Yinlong Jiasili sangat marah, dan berkata, aku memperingatkanmu, jika kamu memarahi bajingan ayahku lagi, aku dan kamu tidak akan pernah berakhir. Oke, biarkan aku memperhatikannya, tapi ini hanya untuk sementara, sulit untuk mengubahnya. Chen Nan menatap lurus ke samping dan ingin tertawa. Bisa dibayangkan bahwa hubungan rumit antara Rapier Dragon dan ayah dan putri Yinlong Jiasili benar-benar membuat orang menangis dan tertawa. Tak terlihat selama ribuan tahun, Jiasili mengertakkan giginya pada Zijin Shenlong untuk sementara waktu, matanya dipenuhi dengan air untuk sementara waktu, dan dia bisa melihat bahwa suasana hatinya sangat rumit. Loahmu yang mati benar-benar berani. Pada saat itu, kamu menyinggung banyak orang. Sekarang basis budidaya telah turun begitu banyak, kamu berani menyombongkan diri ke barat. Apakah kamu takut ditemukan oleh musuh-musuh itu? Jiasili mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Sikap, Zijin Shenlong berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak berkeliaran, hanya muncul di sini. Sebentar, dan saya akan segera kembali ke tanah timur. Saya tidak tahu apakah saya mendengar bahwa itu akan kembali ke wilayah timur, atau tidak puas dengan nada bicaranya. Jiasili mendengus dingin dan berkata, Anda benar-benar akan memilih waktu. Lantai ke-18 di neraka bergolak dalam 2 hari ini, menarik banyak penguasa barat. Berkumpul di sini untuk menyelidiki situasi, Anda keluar dalam situasi seperti itu, sangat berani. Petik 2. Pada saat ini, ada naga yang gemetar meraung di langit, dan suara gemuruh bergoyang di udara, ular berkaki 4 sialan, Anda benar-benar. Ketika orang lain memberitahu saya masih tidak percaya. Sial, ya, Anda mencuri semua harta saya ribuan tahun yang lalu, dan saya bahkan tidak memiliki tembaga yang tersisa, dan orang miskin yang bahkan tidak bisa mengenakan celana saya dan ditertawakan untuk waktu yang lama. Sial, saya sudah mencari-cari mengikuti jejakmu, aku tidak lupa setiap tahun selama ribuan tahun, dan akhirnya biarkan aku bertemu ular berkaki 4 sialanmu lagi, kali ini aku melihat kemana kau pergi. Petik 2. Wajah Zijin Shenlong berubah drastis, dengan sakit kepala yang membelah, dan dia menghela napas dalam kesedihan. Chen Nan juga tersenyum tak berdaya. Tampaknya kali ini, segalanya mungkin tidak berakhir dengan baik. Sebuah cahaya warna-warni dengan cepat terbang di kejauhan, dan nafas yang luar biasa keluar, tidak ada keraguan bahwa naga ajaib warna-warni yang langka dan kuat datang setelahnya. Pada saat wilayah barat menyebabkan serangkaian gangguan karena 18 lapisan neraka, wilayah timur yang jauh tidak lagi tenang. Tempat suci kuno di Dantai adalah negeri dongeng di mata dunia, tempat yang sangat misterius. Hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang tahu lokasi persisnya. Baru-baru ini, beberapa perubahan telah terjadi di situs suci kuno Dantai. Jauh dari sana, ada puncak, lembah hijau, kabut peri, bunga-bunga indah bermekaran penuh, rumput yao, bangau peri terbang, kera putih menari seperti negeri dongeng.
Di pintu masuk negeri dongeng ini, sisi Bluestone berdiri tinggi, diukir dengan dua karakter kuno, Dantai. Ini adalah tempat suci kuno Dantai. Pada saat itu, Dantai Xuan berkhotbah dan memberitakan hukum di sini, dan kemudian pergi untuk memecahkan peri. Ini adalah tanah murni seperti mimpi. Pemandangan indah tetap sama seperti sebelumnya, tetapi suasana yang tertekan telah muncul di tanah suci Natantai. Tawa para murid di Pai jauh lebih sedikit daripada di masa lalu, karena tanah suci kuno kemungkinan akan mengalami perubahan besar. 10.000 tahun yang lalu, Dantai mengirim leluhurnya, Tianzong Wizards, untuk memecahkan kehampaan dan memasuki surga dalam waktu singkat. Dantai Xuan adalah seorang wanita misterius dan salah satu bintang paling menyilaukan di era itu. Ketika dia memiliki kekuatan tingkat abadi, dia pernah bergabung dengan beberapa tuan untuk menekan setan mengerikan di tanah suci kuno Dantai. Saya bisa membayangkan betapa mengerikannya perilaku orang yang disegel itu. Beberapa master tingkat abadi tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya, mereka hanya bisa menyegelnya, yang cukup untuk menunjukkan kultivasinya yang mengerikan. Setelah Wan Zai berlalu, penguasa zaman itu menghancurkan kehampaan dan memasuki surga, dan banyak orang telah menjadi pihak tertinggi. Selama periode 10.000 tahun ini, orang-orang yang telah berpartisipasi dalam setan segel pernah pergi ke perbatasan untuk memperkuat setan segel di tanah suci Dantai, tetapi mereka tidak pernah bisa sepenuhnya menghancurkan orang yang dimeteraikan ini, yang menjelaskan hal ini di sisi lain. Kekuatan manusia. Sekarang ini adalah milenium ke-10, tetapi tidak ada seorang pun di surga yang pernah datang untuk memperkuat segel itu. Segel itu telah lama dilonggarkan, dan auman Raja Iblis Besar Feng Fengzai telah muncul dari permukaan. Tempat suci Dantai yang damai tidak lagi setenang dulu karena jeritan yang samar, dan semua anak Dantai dalam suasana hati yang berat. Ketika tengah malam datang, suara sihir bersiul di tempat suci kuno Dantai adalah yang paling jelas. Pada saat ini, banyak murid muda akan ketakutan, karena pada saat itu tempat yang disegel akan mengirimkan bayangan sihir besar, memberikan faksi Dantai menyebabkan tekanan besar. Semua murid muda ketakutan dalam hati mereka takut bahwa suatu hari bayangan besar akan berubah menjadi kenyataan dan menelan semua orang. Kepanikan menyebar dengan tenang, dan beberapa murid muda bahkan memiliki ide untuk menarik diri dari tanah suci Dantai. Saat itu larut malam, dan Mengkir berdiri sendirian di taman sendirian, mencium aroma bunga yang menyegarkan, dan suasana hatinya yang gelisah agak stabil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mentalitas tempat suci kuno Dantai berfokus pada kultivasi. Namun, baru-baru ini dia tidak tahu mengapa dia gelisah rentan terhadap kecemasan. Ada beberapa kekhawatiran tersembunyi di dalam hatinya, beberapa dari kekhawatiran iblis, dan beberapa dari tubuhnya sendiri. Baru-baru ini, dia selalu merasa ingin muntah, yang membuatnya merasa ngeri. Jika beberapa bulan yang lalu, dia akan takut bahwa dia mungkin hamil, tetapi sekarang, 8 atau 9 bulan telah berlalu sejak pernikahan yang absurd itu, dan tidak mungkin untuk merespons sekarang. Pernikahan yang absurd itu, ketika dia kembali dari situ, dia selalu sangat khawatir, tetapi tidak ada reaksi pada waktu itu, dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda mendapatkan tubuh. Namun, reaksi tubuhnya sekarang tampaknya benar-benar canggung, berbagai tanda menunjukkan bahwa ini tampaknya merupakan tanda kehamilan. Tetapi bagaimana ini mungkin? Jika itu benar, berapa tahun lagi kehidupan kecil ini? Ini benar-benar konyol. Mengker khawatir, dia benar-benar khawatir, bagaimana dia menghadapinya jika absurditas menjadi kenyataan. Pada saat itu, apakah Simen masih mengizinkannya? Bisakah dia melewati levelnya sendiri? Memikirkan hal ini, Mengker sangat kesal. Jika itu bukan pernikahan yang absurd, mengapa dia harus seperti ini? Peri di tanah suci kuno Tantai memiliki perasaan gila pada pemikiran bahwa darah Chenan mungkin benar-benar ada di sana, yang membuatnya tidak dapat diterima. Kenapa hal semacam ini terjadi pada tanah suci Dantai, yang terkenal dengan es dan batu gioknya? Dan dia juga merupakan penerus dari peri di tempat suci itu. Aku punya dua keinginan. Pertama, jangan biarkan iblis-iblis segel tanah suci Dantai bergegas keluar dan merampas tanah suci. Kedua, Tuhan memberkati aku, jangan membuatku hamil. Mengker berdoa dalam hati. Awau raungan. Seekor naga besar meraung dunia, naga warna-warni besar di kejauhan, melambaikan sayap naga besar, mengayunkan angin kencang yang kencang, dengan cepat terbang ke sini. Ular berkaki 4, sial. Landroniku telah mencarimu selama ribuan tahun, dan aku tidak bisa berpikir kau benar-benar tidak mati. Deru kasar dari suara menderu di telinganya mati rasa. Bah, kamu kadal besar, mengapa kamu belum mati? Semakin lama kamu semakin gemuk, bola semakin bulat, dan sudah waktunya untuk membunuh untuk menjual daging. Rufian Dragon adalah gayung, dan kata-katanya lebih kejam. Saat naga berwarna-warni mendekati Randroni, arus udara besar melonjak di atas langit, pakaian Chen Nan yang memburu di atas langit bertiup lurus, Phoenix kecil itu runtuh dan bersembunyi di lengannya. Shenlong barat ini sangat besar, sebenarnya memiliki panjang 40 kaki, seluruh tubuh ditutupi dengan sisik berwarna-warni, kemuliaan bersinar, dan sepasang sudut kristal di kepala mengalir yin hua, yang membuatnya unik. Sepasang mata naga besar bersinar dengan kebencian, dan sepertinya ada nyala api, dan amarah sepertinya meletus kapan saja. Cakar naga yang berkilauan sangat tajam, menunjukkan cahaya yang berkilau. Ekor naga dewasa itu kokoh dan kuat. Harus dikatakan bahwa naga Rufian mengatakan bahwa itu gemuk tetapi sangat masuk akal. Naga ini benar-benar terasa seperti gunung daging.
Namun, ini hanya ilusi, bahkan tidak gemuk sama sekali, karena terlalu kuat dan memiliki fisik yang kokoh, yang membuatnya terlihat terlalu kuat dan penuh. Meskipun ukuran naga barat tidak menentukan kekuatan, harus dikatakan bahwa naga berwarna-warni Landroni memang memberi orang rasa penindasan. Naga itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan naga itu. Naga perak 10 kaki Jiasili begitu cantik dan mungil dibandingkan dengan Landroni yang panjangnya 40 kaki. Bahkan jika Zijin Shenlong di sampingnya membuka tubuh naga asli, tubuh naga sepanjang 30 kaki itu tidak cukup untuk dibandingkan dengan yang lain. Tubuh ramping melayang di sana, benar-benar seperti cacing panjang di mata naga berwarna-warni, tentu saja, ini hanya pandangannya. Karena di mata naga bajingan, itu juga diturunkan menjadi kadal gemuk. Pergi mati. Ular 4 kaki tercela dan tak tahu malu, tidak senonoh. Landroni marah. Meraung keras, sepotong besar, hujan pisau, keluar dari mulut darah besar, sepotong sihir besar dalam cahaya dingin bila angin menutupi langit dan menutupi langit, langsung merendam naga Zijin di dalamnya. Hati-hati. Yinlong Jiasili berseru dengan suara rendah, dan dia masih sedikit khawatir tentang naga bajingan itu. Landroni dikenal sebagai salah satu dari 10 tuan teratas dari keluarga naga, dan kekuatannya tak terduga. Zijin Shenlong telah disegel selama ribuan tahun, sesuai dengan ukuran tubuh naga saat ini, itu jelas merupakan tampilan vitalitas. Zijin Daxian, yang pertama di dunia, memesan situ, jangan berani memberontak. Aku tak terkalahkan di barat dan kembali. Oh, Zijin Shenlong menatap langit melolong, seperti iblis berusia 1000 tahun yang lahir. Namun, itu benar-benar jelas di bawah tangannya, dan dia berulang kali mengepakkan cakar naga ungu emas, ruang di dekatnya bergejolak, dan langit dan bumi ditransformasikan menjadi gelombang air berwujud, seperti riak yang bergetar dengan cepat. Tebasan-tebasan dari badai bergegas keluar. Naga perak gelisah dan berteriak di sebelahnya, betapa naga. Pada saat ini, itu omong kosong, dan tidak menyenangkan berdiri melawan musuh. Jiasili, bagaimana kamu membantu bajingan ini? Suara keras Landroni terdengar, jelas penuh ketidakpuasan, berkata, untuk mengetahui bajingan ini, aku menjarahmu saat itu adalah naga barat kita banyak naga ingin mengutuk ular urutan keempat menyeberang jalan. Petik 2. Ya, Paman Naga, aku meludahkan wajah dari air toilet. Zijin Shenlong berteriak, kamu gemuk, lelaki bertelinga besar, adalah kadal besar yang melintasi jalan. Aku tak terkalahkan di barat, dihormati di alam semesta, dunia mendominasi sarang, Wanlong mengagumi dan menarik perhatian dunia, tetapi itu adalah naga yang tampan di dunia. Anda tidak boleh menghancurkan reputasi saya. Petik 2. Naga matimu, kamu narsis dan nakal seperti sebelumnya. Hari ini aku akan mengupas kulitmu, membuat drum naga, menggambar tulangmu, dan membuat palu. Landroni meraung lagi dan lagi, menunjukkan naga itu keajaiban bahasa. Petir, nyala api, sepatu luncur es, dan bilah angin berkobar liar di atas langit, dan serangan sihir keras menyelimuti naga ungu ke segala arah. Daerah ini harus mendidih. Naga ilahi multiwarna ini dikenal sebagai 10 tuan teratas dari keluarga naga, apakah mudah untuk datang bersamanya? Serangan sihir berat yang disebabkan oleh fluktuasi yang kuat dan kuat telah mengganggu kota suci Baidan di kejauhan. Banyak dari mereka adalah neraka tingkat 18. Para tuan yang datang, merasakan napas kuat dari fluktuasi kejam, dan datang ke sini satu demi satu. Ya Tuhan, Paman Zijin Dragon seperti perahu datar di laut, melayang-layang di sana. Phoenix kecil hanya bisa secara pasif melihat naga bajingan dibombardir, begitu disesali. Perkuat gunung-gunung dan tutupi dunia. Aohou mengaum. Zijin Shenlong melambaikan tangan dengan nuncaku yang besar, tetapi jelas, pada saat ini, itu bukan lagi lawan dari musuh lama. Setelah kehilangan Yuan-Yuan, itu sudah kehilangan itu. Kualifikasi yang terbaik di dunia. Neneknya adalah seekor naga. Jika kakek naga tersedot oleh Bansi, Long Yuan, aku akan meremas kadal gemukmu. Rufian Dragon menjadi lebih dan lebih pasif, tetapi dia sangat tidak puas. Haha, latihan budidaya ular berkaki empatmu sudah benar-benar turun, dan sekarang aku melihat efek apa yang bisa kamu miliki dengan hanya menggerakkan mulutmu. Landroni bergegas ke depan Purple Gold Dragon sambil melemparkan sihir ganas tubuh naga besar itu menari, dan itu benar-benar senjata terbaik. Pimpong, pong, kapan? Di atas langit, naga ungu sepanjang 30 kaki dan naga berwarna-warni sepanjang 40 kaki memulai perkelahian jarak dekat, dan daging mereka semua kuat hingga ekstrim. Setelah menyerang bersama, semburan suara pertempuran seperti logam bahkan menghantam ada bunga api yang bersinar. Chen Nan memandang lidah rahasia, tubuh seperti itu terlalu berlebihan, layak bagi para dewa dan binatang buas antara langit dan bumi. Jika Anda berbicara tentang tubuh, saya khawatir tidak ada perbandingan ras-ras naga atas. Kedua naga itu jelas marah, dan melancarkan pertarungan sengit. Namun, Zijin Shenlong jelas jatuh ke bawah angin, dan Landroni seperti gunung di sana. Setiap pemboman itu akan menghancurkan ratusan kaki, dan serangannya tampaknya sulit untuk mengguncang pihak lain. Brengsek, naga itu gila, naga itu jatuh ke pincuan, dan dibohongi oleh kadal. Kau kadal besar, benar-benar hidup sekarang, jika aku memiliki latihan budidaya tahun ini, hari ini aku harus makan pangsit daging kadal tidak. Zijin Shenlong benar-benar marah ketika dipukuli, tetapi sangat tertekan. Itu benar-benar jauh dari lawan-lawan. Chen Nan diam-diam memberitahu Dragon Baby dan Little Phoenix dan berkata, kami siap, kalau tidak, loah itu akan tersiram air panas.
Kekuatan Little Phoenix masih diabaikan sekarang, tetapi kekuatan Dragon Baby tidak diragukan lagi. Naga kecil itu terbang ke depan dan berjalan langsung ke puncak Landroni. Pandangan yang terpesona oleh badai kapan saja. Itu mengedipkan sepasang mata besar yang cerah, dan sulit untuk menstabilkan tubuh naga kecil itu. Suara susu berbisik kepada naga berwarna-warni dan memohon, jangan bertarung lagi, kalau tidak, kalau tidak. Sebaliknya, Landroni sangat terkejut melihat naga seperti bayi itu, tetapi kemudian dia tertawa dan berkata, apakah kamu melihat Jasmine? Buah ular berkaki 4 ini benar-benar bukan hal yang baik, kamu dan naga lainnya punya anak. Kami sangat sayang padamu. Kamu tidak meremehkan siapapun. Kamu mencintai bajingan karena keterpencilanmu. Itu benar-benar menyakitkan. Petik 2. Lemah. Chen Nan sekarang mengerti bahwa ada lapisan alasan mengapa naga berwarna-warni ini sangat membenci naga Zijin. Tampaknya naga bajingan itu benar-benar bukan burung yang baik pada waktu itu. Diperkirakan bahwa naga yang dijarah sebelum putaran terakhir adalah semua naga ilahi barat yang telah bersaing dengan Jiasili untuk itu. Kalau tidak, aku menyambutmu. Baby Dragon benar-benar seperti bayi kecil yang pemalu, mengatakan ini dengan sedikit malu. Haha, kamu tidak punya salah satu kukuku, bagaimana kalau kamu tidak baik padaku? Landroni memandangi naga kecil di atas kepalanya dengan penuh minat sambil dengan marah berteriak dengan naga Zijin. Rasanya sangat menarik, aku benar-benar menyambut. Xiaolong mencondongkan tubuh ke depan. Haha, ayolah, jangan sopan. Naga berwarna-warni itu tertawa dan berkata, ular berkaki 4, kau anak haram, benar-benar menarik, hanya di sapi. Tapi, ular berkaki 4-mu yang kejam, Teta adalah brengsek, kau bisa melihatnya. Ibunya adalah naga emas barat. Dasar lelaki brengsek, tidak tahu malu. Ia selalu meraih kecantikan barat kami. Hari ini, Anda harus mengubah Anda menjadi naga Kasim. Petik 2. Kamu adalah papan peri. Zijin Shenlong memarahi dengan marah. Pada saat yang sama, Xiaolong hampir menempel pada kelopak mata kanan besar dari Shenlong yang berwarna-warni. Sepertinya tidak ada energi yang cukup. Melambaikan sepasang sayap naga kecil dengan penuh semangat, ia bertanya dengan hati-hati, aku benar-benar ingin marah sedikit. Petik 2. Ayo, anak kecil, gelitik aku, jangan takut. Landroni berteriak entah bagaimana. Yah, aku di sini, kamu tidak bisa menyalahkanku pada saat itu, kamu biarkan aku mengalahkanmu. Susu Xiaolong berbisik, mengulurkan 2 pasang kepalan emas, sepasang mata besar berkedip keras berkedip, penuh semangat. Kalian masih ragu-ragu. Oh, sial, mataku. Oh, hidungku, sakit, bajingan, brengsek sialan. Oh, tepat pada saat Fangkai, sepasang kepalan tangan Xiaolong yang berwarna kuning keemasan tiba-tiba diperbesar ribuan kali, penuh dengan ukuran rumah, satu pukulan menghantam mata kanan Shenlong yang beraneka warna dengan ganas, dan tinju lainnya dengan ganas. Di hidungnya, wajah naga berwarna-warni ini benar-benar hijau dan hijau, dengan darah mengalir dari hidung, dan mata kanannya hitam dan ungu, bengkak seperti roti besar. Ini juga konsekuensi dari belas kasihan anak buah Xiaolong. Rasanya naga ini tidak terlalu buruk, kalau tidak pukulan ini begitu dekat, bahkan jika lawannya adalah Tianlong, saya takut mata kanannya akan berdebar. Dasar keparat kecil sialan. Oh, Xiaolong dengan polos mengedipkan matanya yang besar dan berbisik, kamu biarkan aku bertarung. Selama ribuan tahun, Landroni telah makan kerugian besar untuk pertama kalinya, dan sekarang sakit, hidung naga mengalir, memegang hidungnya dan rasa sakit di mata kanannya. Sebagai salah satu dari 10 penguasa naga di barat, status dan kekuatannya transenden, hampir tidak dapat dibayangkan baginya untuk menghadapi situasi seperti ini. Pada saat ini, banyak praktisi telah terkepung di langit, semua orang ini terbang dari kota Baidan. Mereka datang dari seluruh penjuru, dan mereka semua berasal dari lapisan neraka ke-18. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah penguasa Xuanji yang terkenal di wilayah barat. Ketika mereka melihat bahwa Tuan Naga dipukuli oleh seekor naga kecil, mulut mereka ditelan. Ada seekor sapi. Aku tidak punya rambut, aku tidak tahu. Seru Phoenix kecil, mengedipkan sepasang mata Phoenix yang indah, memandangi para penonton, dan berkata, ya Tuhan, ada begitu banyak orang aneh, mengapa monyet itu punya 6 kepala ya? Petik 2. Itu adalah keras setan iblis berkepala 6, jangan bicara omong kosong, itu bukan orang yang panas. Yinlong Jiasili tampaknya sangat menyukai naga bayi dan Phoenix kecil. Melihat mulut Little Phoenix tidak terhalang pada saat itu, menjelaskannya. Oh, bagaimana orang itu bisa naik klanmu? Itu adalah ksatria naga yang kuat, tetapi naga itu hanyalah penguasa umum keluarga nagaku, dan bukan apa-apa yang mereka telah menandatangani kontrak mengikat yang stabil. Oh, mengapa pria itu menumbuhkan sayap, apakah dia burung? Birdman, ya Tuhan, sebenarnya ini adalah malaikat. Yinlong Jiasili mengerang lemah. Chen Nan merasa bahwa situasinya agak buruk, dan awalnya ingin mengepung Landroni, tapi sekarang ada begitu banyak penguasa wilayah barat, jika dia dan kelompok binatang berkepala 3, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi, dan hari lain tahu apa berapa banyak musuh yang ada di para dewa. Selain itu, pada saat yang sama dengan suara Yinlong Jiasili, Chen Nan juga menemukan bahwa di antara para penonton, seorang malaikat datang. Dia tahu itu dalam masalah, aku khawatir air di kolam itu bercampur. Zijin Shenlong juga dengan jelas melihat situasi di depannya. Dia memandang kerumunan dengan perasaan bersalah. Untungnya, dia tidak menemukan musuh lama lainnya.
Bajingan tua dipukuli sekarang, dan diawasi oleh orang-orang ini lagi, merasa sangat tertekan, berteriak, Paman Naga tidak menunjukkan kekuatannya, Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai ular berkaki 4, naga darah besar-besar hukum. Long Yin yang keras langsung memekakkan telinga. Zijin Shenlong meludahkan 7 mulut besar darah naga berturut-turut, dan darah merah berubah menjadi kabut darah, yang melilit tubuh naga. Perubahan mengejutkan terjadi pada saat ini, dan kabut darah meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh langit. Naga ilahi berwarna darah sepanjang 100 kaki dengan cepat mengembun dan berubah menjadi udara, membungkus naga ilahi ungu emas di dalamnya. Penampilan naga darah mirip dengan Zijin Shenlong, kecuali untuk warna dan ukurannya, yang setara dengan versi diperbesar dari Zijin Shenlong. Rasa penindasan yang luar biasa muncul dari tubuh naga merah, dan tekanan besar itu hampir seperti gelombang ombak besar, menuju ke segala arah. Chen Nan terkejut, dia tidak menyangka bajingan tua itu benar-benar putus asa, dia bukan yang pertama kali melihat inkarnasi naga darahnya ketika mereka berdua mencoba melarikan diri dari pembunuhan Mengkir, Zijin Shenlong pernah menjadi terpaksa menunjukkannya sekali, sudah lama sekali. Memikirkan Mengker, Chen Nan tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba ada kegelisahan di hatinya. Ini, ada kecemasan di hatinya. Pada suatu saat, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Apa yang tampaknya penting baginya di timur jauh. Hal-hal terjadi dengan tenang. Di saat induksi hati Chenan, di tempat suci kuno Dantai di timur jauh, jika ada suara sihir, itu bergema di telinga setiap murid Dantai. Ribuan kesengsaraan, 100 tahun kesulitan, terburu-buru kuno, dalam kurun waktu singkat. Mayat hidup, jiwa yang tidak bisa dihancurkan, Zengwo Shuojiu, tidak ada musuh. Suara merdu ini seperti mantra yang tidak bisa dihancurkan dari Hong Huang kuno, berkumandang terus-menerus di tempat suci kuno di Dantai. Ketika Yin Dan yang memberontak, aku akan menodai langit dengan darah iblisku. Apa yang kamu lakukan? Chen Nan berteriak keras. Dia benar-benar takut bajingan tua itu akan mati tatap muka dan berakhir dengan mayat. Awau roar. Raungan naga besar datang dari mulut naga darah, dan sekarang lagu naga bernada tinggi ini lebih keras dari sebelumnya. Raungan, seperti ombak besar seperti deretan gunung dan laut, surga dan bumi dari langit di atas langit, melambai-lambaikan ombak tanpa henti, terus-menerus berosilasi. Bahkan jika penonton di kejauhan adalah tuan yang bisa terbang di udara, dan mereka semua adalah karakter di semua dunia di dunia, semua orang masih merasakan tekanan besar. Hari ini, aku ingin melawannya, beritahu Zijin Shenlongku tidak bermasalah. Kata-kata Zijin Shenlong saat ini berjatuhan di atas langit, menyebar ratusan mil jauhnya, mengungkapkan keagungan yang tak berujung, mengungkapkan keagungan yang tak berujung. Ular berkaki 4, sial. Kamu harus berpura-pura menjadi hantu, kamu pergi ke neraka. Landroni telah menyesuaikan diri, mimisannya telah berhenti, dan matanya yang bengkak telah disembuhkan dengan sihir penyembuhan sendiri. Alih-alih menyelaraskan ujung tombak dengan naga, itu lebih berfokus pada Zijin Shenlong karena merasakan napas yang kuat. Naga bajingan di masa jayanya tampaknya kembali, yang membuatnya harus diperlakukan dengan hati-hati. Awau, Landroni menghantam dengan suara gemuruh, keempat cakar bersinar dengan cahaya dingin, meledakkan tenda berwarna tajam, menghantam pedang ke berbagai titik kunci dari Zijin Shenlong, dan pada saat yang sama melontarkan petir besar di mulutnya, langsung ke Zijin kepala naga. Pada saat ini, Zijin Shenlong memiliki kaki yang panjang, dan darah di sekujur tubuhnya berkedip, ini bukan bayangan virtual, ini vitalitasnya, tinggi 30 kaki berada di dalam naga darah. Setiap gerakan tubuh, darah di luar kinerja Longdu adalah yang paling jelas, yang setara dengan itu bergerak. Darah naga menggelengkan kepalanya untuk menghindari petir besar, dan kemudian melolong, dua cakar depan menabrak kekosongan, dan celah ruang besar muncul di depannya, bayangan cakar tajam yang mengenai itu menghilang. Dalam. Tidak hanya itu, Randroni bergegas ke depan, kedua cakar depannya juga telah ditekan ke celah besar di ruang gelap, dan naga warna-warni yang cemas dengan cepat menghentikan tubuhnya, berjuang untuk mundur. Namun, retakan besar di ruang gelap puluhan kaki tampaknya memiliki gaya gravitasi yang besar, menarik Landroni dengan keras, dan menyeretnya ke dalam sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Chen Nan tampak tercengang. Zijin Shenlong ini benar-benar berdiri, dan kekuatannya benar-benar abnormal. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu pada waktu itu, tidak heran bajingan tua itu sangat sombong dan memang memiliki biaya tertentu. Awau raungan, naga darah meledak mengaum, dan banyak penonton di langit terkejut. Retakan besar di ruang gelap lebih terbuka, dan ledakan energi keluar dari dalam, merobek Landroni, angin puyuh hitam, seperti pisau senjata sihir yang tajam, tersisa di tubuh besarnya. Setelah beberapa luka kecil, bagian depan Shenlong yang berwarna-warni sudah berdarah. Ular berkaki 4 tak tahu malu, inilah trik ini lagi. Aku telah mempelajarinya ribuan tahun yang lalu, bukan hanya untuk memecahkan ruang dan memotongnya, ini tidak bisa menolongku lagi, guntur rusak selama 9 hari. Beri aku, rusak. Petik 2. Naga berwarna-warni itu marah, melantunkan mantra, petir besar, dan turun dari udara, dengan keras membelah di antara itu dan naga emas ungu. Retakan ruang besar adalah dalam lingkup pemogokan kunci. Ledakan, 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 titik. Guntur berguling, kilat menyambar, dan cahaya putih yang menyilaukan menerangi seluruh langit, meredupkan matahari di langit. Kilatan besar petir merobek kekosongan, dan benar-benar menghancurkan ruang di sekitar celah besar di ruang itu. Ada area gelap dan kusam di seluruh ruang, ruang angkasa yang terkoyak oleh naga emas ungu rusak dan pecah, dan kemudian tidak di bawah kendalinya.
Setelah gelisah singkat di ruang yang runtuh, ia dengan cepat kembali ke kekacauan. Keretakan ruang yang robek di atas langit berangsur-angsur menghilang, dan kedua naga itu saling berhadapan lagi di langit. Sesat, sesat, Chen Nan menghela nafas, kedua naga ini benar-benar tangguh. Di kejauhan, banyak penonton yang tak tahan bergerak. Mantra dieja di mulut naga beraneka warna, dan energi sihir mulai berkumpul. Sekarang tidak berani meremehkan Zijin Shenlong, tetapi telah belajar bahwa saingan lama yang keji itu telah menggunakan metode menipiskan vitalitas untuk sementara waktu meningkatkan latihan kultivasinya ke keadaan puncak. Guntur dan api adalah dua hari yang berat, dan langit jatuh. Ketika kata-kata Landroni jatuh, langit ditutupi dengan api yang membakar menodai setengah dari langit, dan banyak penonton di kejauhan berkeringat. Api besar menelan Zijin Shenlong dalam sekejap mata. Phoenix kecil di sebelah Chenan menatapnya dengan mata cerah, dan bergumam di mulutnya, banyak energi, aku benar-benar ingin makan. Melihat bahwa ia ingin terbang, Chenan meraihnya, dan kemudian meletakkannya di tangannya, berkata, masa lalu tidak diizinkan. Kedua orang itu bertarung dalam duel yang adil. Ini bukan saatnya untuk pertarungan kelompok. Oh, well, ini memalukan, Phoenix kecil mengangguk bingung. Chenan prihatin, karena semua pemain yang menonton pertempuran adalah penguasa situ. Jika Anda melawan naga berwarna-warni dalam kelompok, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Naga emas ungu dalam api menari-nari tubuh naga darah besar dan meraung, kadal besar yang obesitas, apakah Anda pikir api ini dapat membahayakan saya? Terlalu kecil untuk melihat saya. Meskipun kami bukan keluarga Phoenix, kami dilahirkan itu juga mampu menghembuskan api ilahi. Api nyata ini tidak akan membahayakan naga timur kita. Biarkan kamu juga merasakan pembakaran api, Zijin Divine Fire. Petik 2. Dalam nyala api, naga ungu emas memutar kepalanya ke ekornya, dengan mulut besar, dan cahaya ungu emas memancar keluar, dan kemudian berubah menjadi gelombang api besar, melonjak ke arah Landroni, dan api ungu emas turun ke angin. Pameran, dengan cepat membentuk gelombang api di langit. Banyak penonton berkeringat dengan keras, kedua naga itu memiliki kepribadian masing-masing, mereka benar-benar menyerang dengan api. Tetapi pada saat ini, Landroni memarahi, ular bodoh berkaki 4, apakah Anda pikir Anda adalah dewa api, milik saya adalah nyala api yang umum. Petir, ledakan, ledakan. Pada saat ini, dalam nyala api yang mengelilingi Zijin Shenlong, ledakan besar tiba-tiba meletus, seperti langit guntur yang meledak. Zijin Shenlong melompat-lompat, seberkas asap tipis naik dari sekelilingnya, dan jenggot naga itu diluruskan. Bajingan tua itu rusak parah dan meraung lagi dan lagi, tapi dia tidak berharap untuk memakan kehilangan rahasia ini. Sebenarnya, sudah mendengar bahwa sihir pihak lain adalah guntur api, tetapi siaga untuk waktu yang lama, dan ternyata itu adalah api yang mengamuk biasa. Aku tidak mengharapkan ledakan guntur untuk menunda dan meledak, dan ledakan langsung terus terbang di atas langit. Marah, marah, Paman Naga benar-benar marah. Zijin Shenlong meraung keras. Ruang di sekitar naga bajingan mulai bergejolak dengan hebat, dan kekuatan naga tertinggi muncul melewatinya, dan gas naga yang melonjak sangat mengagumkan. Ini sama sekali bukan paksaan dari tatanan ke-6. Ini adalah kekuatan yang Zijin Shenlong tidak ragu-ragu untuk menghancurkan vitalitas dan meningkatkan naga darah ke kekuatan yang diungkapkan selama masa kejayaan tahun itu. Ini sudah dekat kekuatan tatanan ke-7, dan akan segera menembus batas-batas kekuatan manusia. Ular 4 kaki Anda gila, dan kami tidak bertarung di alam mendalam yang istimewa. Jika kami meningkatkan kegilaan kultivasi kami seperti ini, itu akan memancing hukuman. Dan, apa yang kamu tahu, ini adalah seni bertarung. Zijin Shenlong mencibir, dan berkata, orang kuat sejati, sejauh mungkin, membimbing hukuman alami untuk penggunaan mereka sendiri, selama mereka memiliki kekuatan seperti itu, hanya pantas disebut kuat. Petik 2. Naga berwarna-warni itu sangat marah dan berkata, ketika aku hegemoni, kamu disegel, dan aku sangat malu untuk berbicara denganku. Biarkan aku mengajarimu pelajaran yang baik hari ini, ular bodoh sombong. Pada saat ini, kedua naga telah menyingkirkan api langit, mereka melompat keluar, dan mereka mengumpulkan kekuatan mereka sendiri dengan cara yang gila, dan dunia sedang bergolak. Dua badai energi yang kuat dengan cepat terbentuk, terus-menerus bergerak di sekitar mereka. Penonton yang jauh mundur dengan cepat, dan semua orang sudah melihat bahwa kedua orang ini akan menjadi kejam. Oh, Paman Long berbalik bolak-balik, dan kadal gemuk itu takut pantatnya dan kencing. Zijin Shenlong berteriak dan menggelengkan kepalanya keras terhadap Shenlong yang berwarna-warni. Sebuah gambar besar naga virtual menghantam Landroni. Ini bukan inkarnasi, tetapi ini adalah latihan yang mirip dengan ini. Bayangan naga yang meraung, seperti naga sungguhan, menyerang naga berwarna-warni itu terus-menerus. Fluktuasi energi besar di atas langit akhirnya membuat dunia kehilangan warnanya. Ledakan. Guntur gila tiba-tiba meledak, ujung kekosongan tanpa akhir, tiba-tiba turun ke langit, dan membombardir kedua naga itu. Dengan kekuatan di luar dunia manusia, Zijin Shenlong akhirnya menarik kekuatan hukuman alami saya bergantung, bagaimana bisa begitu cepat? Zijin Shenlong buru-buru menarik kekuatannya dan dengan cepat mundur untuk menghindari guntur-guntur. Meskipun penarikan cepat dari Zijin Shenlong, itu tidak akrab dengan metode perang ini, setelah semua, itu menyebabkan beberapa hari guntur terus-menerus mengejar dan membombardirnya. Suara guntur tumpul membuat semua orang gemetar. Langit di atas pada awalnya jernih dan biru, tetapi dalam sekejap kegelapan, awan itu luar biasa, dan yang berat tak bernafas.
Aku mengandalkan itu, ini adalah pertandingan besar. Bagaimanapun, Zijin Shenlong telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Ketika itu mendekati kekuatan penuh sekarang, itu tidak secara sadar menggunakan kekuatan ilahi urutan ketujuh. Guntur, yang menarik hukuman, diusir sepanjang jalan dan menghancurkan potongan-potongan ruang. Dan pada saat ini, Zijin Shenlong merasa bahwa vitalitasnya cepat hilang, avatar darah naga yang dipaksa oleh metode rahasianya perlahan memudar, jika itu benar-benar menghilang, akan lebih berbahaya jika vitalitasnya terluka. Mata Zijin Shenlong berbalik, dan seorang Shenlong mengibaskan ekornya, dengan cepat bergegas menuju banyak penonton di langit, dan penalti guntur mengejar satu demi satu. Sial, jangan datang. Ular berkaki empat bajingan itu mengerikan. Ular berkaki empat, aku tahu kamu ribuan tahun yang lalu, kamu sama seperti sebelumnya, benar-benar bukan burung yang baik. Apakah kamu membiarkan kami bertarung melawan guntur secara kolektif? Pengumpulan begitu banyak pembudidaya super dapat menyebabkan hukuman yang lebih besar lagi, ular berkaki empat. Pada saat ini, awan-awan bergulung-gulung, dan ada kegelapan antara dunia dan perasaan orang-orang yang tumpul, seolah-olah sebuah gunung ditekan di hatiku, sebuah pemandangan akhir dunia. Di tengah-tengah, Chen Nan merasa di atas kehampaan gelap yang tak ada habisnya, dengan sepasang mata memandang rendah makhluk hidup. Naga bajingan dapat digambarkan sebagai bajingan, sudah sulit untuk mengendalikan kekuatannya sendiri, gas naga yang kuat yang melonjak dan secara bertahap menyebar telah menyebabkan guntur hukuman sering turun, dan seluruh ruang dibombardir. Tapi itu menabrak banyak penggarap kuat pada saat ini, yang benar-benar keji. Suara memarahi tiba-tiba terdengar, dan banyak pembudidaya ingin segera melarikan diri dari tempat ini, tetapi pada saat itu sudah menjadi puncak langit, dan dua pembudidaya tanah barat yang lebih lemah sayangnya hanya terbang ke tepi dan dibombardir. Tubuh bedak mati karena patah tulang, berubah menjadi dua helai asap ringan dan menghilang ke udara. Oh, Zijin Shenlong melolong, dan tidak bisa lagi mendukungnya. Naga darah hancur dalam sekejap, tetapi roh naga besar yang kejam di mana-mana lebih keras, dan langit dan guntur bergemuruh terus. Menerus, awan gelap menekan langit-langit, kilat menyambar, dan guntur serta air mata merobek kekosongan, dan dengan hebat meledak di samping semua orang. Dead Dragon, saatnya pergi ke neraka. Ketika masalah ini berlalu, aku harus mengambil kulitmu. Tidak bisa ditoleransi, begitu banyak dari kita yang dalam kesulitan. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mati dengan ular berkaki empat ini di masa depan. Booming. Meskipun para pembudidaya yang kuat ini sangat marah, mereka tidak punya pilihan saat ini, hukuman surgawi adalah yang paling kejam, semua orang menghadapi ancaman kehidupan, dan tidak ada yang bisa menggerakkan tangan mereka untuk berurusan dengan naga bajingan. Pada saat ini, semua orang sangat ketakutan, karena hukuman surga mewakili kehancuran, dan itu tidak memungkinkan keberadaan yang terlalu kuat di dunia. Sekarang begitu banyak master berkumpul, sangat mungkin menyebabkan tragedi, semua orang hancur. Sial, hukuman alam telah menutup ruang ini, dan sekarang sedang diserang ke segala arah. Jika kita mencoba yang terbaik untuk melawannya, kekuatan gabungan pasti akan melebihi batas yang diizinkan oleh dunia, dan itu mungkin akan menyebabkan waktu yang bahkan lebih mengerikan. Hukuman surgawi. Tetapi jika kita tidak menggunakan kekuatan penuh kita, saya khawatir sulit untuk mendukungnya sejenak. Petik 2. Suara teriakan dan sumpah tak ada habisnya, dan banyak orang panik. Beberapa tokoh menerobos, ini adalah penggarap paling kuat di antara kerumunan dan tokoh terkenal dari barat. Ketika kekuatan besar ini berhasil meninggalkan tempat berbahaya, yang lain tidak tahan lagi dan bergegas pergi. Namun, pada saat ini, tragedi itu terjadi. Bagaimana mungkin guntur hukuman surga dapat dilawan oleh petani biasa? Dalam cahaya putih yang jatuh dari langit, beberapa sosok menghilang dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi debu. Zijin Shenlong berjuang melawan kehidupan lamanya, bersembunyi di balik iblis besar barat, dan akhirnya bergegas keluar dari tanah berbahaya, dan kemudian bergegas kembali ke Chenan di dekat zona aman, dengan mengatakan, pergilah, jangan pernah pergi lagi, kita tidak boleh itu robek. Petik 2. Chenan, Rapier Dragon, Little Phoenix, dan Dragon Baby berubah menjadi 4 lampu listrik dan dengan cepat bergegas ke kejauhan. Naga perak jasili melekat pada naga ungu dan emas, mengikuti dari belakang. Di kejauhan, hukuman surga sudah mendekati akhirnya, dan beberapa tulang bubuk dibom sampai mati. Saat guntur hukuman surga menghilang, awan berangsur-angsur menyebar, dan cahaya kembali ke langit dan bumi. Saya melihat bahwa di atas langit, ada beberapa praktisi yang tersebar secara jarang dan jarang. Mereka merokok gumpalan asap ringan, seolah-olah mereka telah dibakar. Orang-orang ini sangat marah dan sangat marah. Mereka mencari jejak naga emas ungu dengan kebencian. Di antara mereka, yang paling tragis adalah Landroni, salah satu dari 10 penguasa keluarga naga. Baru pada saat itulah Zijin Shenlong berhadapan secara positif, guntur hukuman pada awalnya semua dibombardir di atasnya. Meskipun Zijin Shenlong dengan cepat memindahkan tempat itu, hukuman hari pertama ditanggung oleh Landroni, itu bukan permainan anak-anak. Sekarang Shenlong warna-warni hangus hitam, sisik warna yang bersinar telah lama kehilangan kecemerlangannya, sepasang tanduk naga bengkok dan miring, dan tanduk naga terhubung ke kepala, dan dagingnya kabur. Meskipun tanduk naga dan daging masih terhubung, dapat dilihat bahwa ia dapat ditarik dengan sedikit tarikan. Untungnya, tanduk naga dari naga multiwarna benar-benar cukup kuat, bahkan jika kepalanya akan jatuh, tetapi tidak patah. Sial, Landroni memuntahkan asap hitam, dan guntur dan kilat meledak sekarang membakarnya, dan meraung dengan
Marah, kamu ular berkaki empat yang tak tahu malu keluar untukku, aku. Naga itu selalu menganggap dirinya sebagai primata dari semua makhluk, berpikir bahwa itu adalah keberadaan terbesar di dunia, tetapi naga berwarna-warni saat ini Randroni benar-benar kehilangan sikap sombong dari masa lalu, dan sekarang itu seperti tikus yang berteriak di langit dan menegur para bajingan, keluarkan semua kata-kata jahat yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya. Wajan tinggi di atas langit, dan semua praktisi mencari Zijin Shenlong, dan mereka tidak sabar untuk segera menelannya. Sangat marah, kupas kulitnya, dan tarik tulangnya. Nyalakan lentera langit dan rebus minyak naga. Monster dari wilayah barat bahkan lebih kejam, berteriak keras, ribuan pedang, dipotong dengan pisau, bagi daging naga, dan pergi ke penyulingan obat. Namun, para pembudidaya ini sangat galak, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh bayangan Zijin Shenlong. Sebenarnya berlari, benar-benar licin daripada loah. Orang ini dikatakan telah menghilang selama ribuan tahun. Kali ini tidak mungkin untuk bersembunyi begitu kepalanya muncul. Kita akan mencarinya secara terpisah dan kita harus merebut bajingan ini. Sekarang dapat digambarkan sebagai sekelompok kemarahan. Bajingan tua benar-benar tersinggung kali ini. Para praktisi yang tersebar di langit telah menyebar kesadaran mereka dan bergegas ke segala arah untuk mencari naga Zijin. Rufian Dragon dan yang lainnya benar-benar sedikit bingung, dan bahkan dalam kepanikan, mereka terbang di atas kota suci Bidan. Pada saat ini, bayangan tinggi telah lama di depan kota suci, menghalangi jalan mereka. Zijin Shenlong menarik napas, tetapi tidak pernah berharap untuk bertemu orang kuat legendaris ini di sini. Seekor kera raksasa dengan ketinggian 3 kaki berdiri di kekosongan, mengungkapkan tekanan berat seperti gunung Tai. Bulu hitam di sekujur tubuhnya bersinar terang, tetapi memberi perasaan suram. Hal yang paling aneh tentang kera raksasa hitam ini adalah bahwa ia sebenarnya memiliki 6 kepala, 2 kepala besar normal yang tumbuh di leher, terjepit bersama, terlihat sangat menakutkan, dan ada 2 kecil di bahu kiri dan kanan. Kepala tanduk. Namun, keempat kepala kecil ini memiliki semua mulut dan hidungnya, dan mata mereka juga ditransmisikan dengan cahaya dingin, yang bukan benda mati yang kaku. Jelas, keenam kera besar ini telah menunggu di sini lebih awal dan siap. Apa pria ini? Chen Nan merasakan dari momentum kera besar, ini pasti iblis besar, itu pasti karakter yang terkenal. Zijin Shenlong menatap kera raksasa dan menjawab, kera iblis adalah salah satu iblis yang paling kuat di situ. Menurut legenda, itu adalah keturunan dari kera kuno dan iblis, dengan iblis yang mengalir di tubuhnya. Darah adalah keturunan langsung iblis. Petik 2. Seberapa kuat? Chen Nan bertanya lagi, karena dia sudah merasa bahwa kera iblis berkepala 6 jelas tidak memiliki niat baik untuk mereka. Bahkan jika saya kembali ke masa kejayaan, itu belum tentu lawannya. Itu adalah kekuatan utama situ. Zijin Shenlong menjawab, tapi saya seharusnya tidak memiliki permusuhan dengan orang ini, dan saya tidak hanya menghukumnya karena surga. Dan menyinggung itu tidak dalam lingkup hukuman alami. Petik 2. Chen Dong menarik napas dalam-dalam, dan dia masih tahu betul tentang naga bajingan yang memproklamirkan diri itu. Karakter yang membuatnya begitu tabu sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya pihak lain. Pada saat ini, Yinlong Jiasili sudah menyusul. Setelah melihat Dewa Setan Kera, dia terkejut dan berbisik kepada Rufian Dragon, berkata, kamu pembuat onar, dan kamu tersinggung kemudian. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Rufian Dragon menggelengkan kepalanya, menjaga dengan hati-hati, dan berkata, aku belum memprovokasi monster mengerikan ini. Aku tidak tahu mengapa itu melawan kita hari ini. Pada saat ini, di sisi kiri mereka, tiba-tiba ada suasana yang kuat dan luar biasa, dan naga emas berkepala 3 muncul di kanopi cahaya keemasan kurang dari 10 kaki jauhnya dari mereka. Ketiga naga emas ini dapat memiliki panjang 10 kaki, yang tidak besar di antara ras naga, tetapi kekuatan transparan mereka seperti gunung, yang membuat orang memiliki keinginan untuk melihat ke atas. Ini seperti dewa dan iblis, yang membuat orang merasa penuh ketakutan. Merasa sekecil semut di depannya. Baby Long berbisik, dia pria yang sangat kejam lagi. Sama sekali tidak mudah dipusingkan. Wajah Zijin Shenlong berubah sangat dan berbisik dengan suara rendah, sudah selesai, naga ini juga datang, tetapi jauh lebih kuat daripada Landroni. Pantas. Siapa yang menyuruhmu mencuri semua harta, dan sekarang kamu takut? Yinlong Jiasili menyerang. Chen Nan telah mendengar Zijin Shenlong berkata atau merampok atau mencuri harta naga berkepala 3. Jiasili yang telah dirampok telah muncul, itu adalah putri dari Dewa Kuno Naga Kunde, dapat dikatakan sebagai yang paling sulit untuk diacaukan, tetapi karena hubungan lama dengan Zijin Shenlong, itu mungkin menjadi karakter yang paling tidak menyusahkan. Naga warna-warni yang dicuri Landroni juga telah muncul. Ini adalah salah satu dari 10 tuan dari keluarga naga. Chen Nan telah melihat keterampilan yang kuat. Yang tersisa jelas adalah 3 naga emas di depannya. Pada awalnya, bajingan tua itu dengan bangga mengatakan kepada Chen Nan bahwa ketiga naga emas ini adalah jenius tak terkalahkan dari klan naga barat, kecuali untuk Kunde dan klan naga yang tidak dikenal. Di luar Master Senior, mereka hampir tak terkalahkan di antara ras naga. Pada saat yang sama, Chen Nan, Roof Dragon, dan Baby Dragon tiba-tiba merasakan nafas yang kuat di sisi kanan mereka, dan energi mereka gelisah, tampak kanan sepertinya diselimuti oleh tentara yang tiada taranya, menunjuk langsung ke mereka, sehingga separuh tubuh mereka segera mengangkat jerawat kecil.
Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan masuk ke dalam kekosongan, dan segera mencapai jarak kurang dari 10 kaki dari mereka. Orang tua itu tinggi, tulang punggungnya lurus, matanya seperti listrik, dan rambut putihnya bertebaran di sekitar dadanya. Meskipun dia adalah seorang lelaki tua, dia sangat tajam, dan dia memberikan perasaan yang aneh. Orang seutuhnya tampak seperti pedang yang tak tertandingi, mencapai hati semua orang. Zijin Shenlong agak bingung karena lelaki tua yang begitu kuat hingga menakutkan ini sama sekali bukan korban hukuman jenius. Aku tidak tahu mengapa dia datang ke pintu. Chen Nan merasa agak buruk. 3 kekuatan kutub besar, dalam 3 arah, menghalangi jalan mereka. Ini bukan kebetulan. Apa yang akan mereka lakukan? Apa tujuannya? Para master dari 3 kutub besar menghalangi jalan. Ini seperti Xiaoke. Tampaknya ini jelas merupakan intersepsi yang disengaja. Naga emas berkepala 3 Ciaras yang pertama berbicara, tetapi mereka tidak menghadapi Rufian Dragon dan Chenan. Wajahnya lembut, dan suaranya lembut untuk naga perak Jiaxili, mengatakan, Jiaxili telah lama pergi. Baik, petik 2. Tidak sulit untuk melihat bahwa naga emas berkepala 3 memiliki sentuhan kasih sayang untuk Jiaxili, dapat dibayangkan mengapa naga bajingan mencuri harta orang. Itu benar-benar balas dendam telanjang. Ada pengejaran naga perak dan kasiri yang tak terhitung jumlahnya di antara ras naga barat. Hari ini, saya pertama kali bertemu naga berwarna-warni Randroni, dan sekarang saya bertemu dengan naga emas berkepala 3 kira Ans. Dari sikap mereka, dapat dilihat dengan jelas bahwa perhatian yang mendalam. Dapat dibayangkan bahwa betapa indahnya Zijin Shenlong pada waktu itu benar-benar menonjol di antara begitu banyak orang kuat klan naga, dan memenangkan hati naga perak Jiaxili, sehingga tidak mengherankan bahwa sering membual tentang betapa baiknya telah terjadi di masa lalu. Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Apa yang kamu lakukan? Yinlong Jiaxili memandangi 3 naga emas dengan curiga, dan kemudian memberi isyarat dengan mata kera dewa berkepala 6 dan selendang yang tidak diketahui. Kekuatan ekstrim manusia. Meskipun Jiaxili membenci Zijin Shenlong ketika dia meninggalkannya, tapi sekarang dia melihat bahwa 3 tuan besar tampaknya buruk untuk itu, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi mempertahankan hatinya. Naga emas berkepala 3 adalah seorang jenius tak terkalahkan dalam keluarga naga. Orang seperti itu dapat dikatakan bahwa sulit untuk memiliki benda asing untuk menggoyangkan pikirannya. Bahkan jika mengejar keindahan indah keluarga naga, Jiaxili, tetapi itu tidak membuatnya setelah kegagalan. Hati yang teguh merasa frustrasi dan gagal. Itu dianggap lika-liku emosional dan berubah sebagai keadaan pikiran yang disempurnakan, dan sekarang mendengar bahwa Jiaxili tampaknya memiliki niat untuk membela Zijin Shenlong, hatinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan tidak ada perubahan suasana hati. Kali ini aku akan membunuh Chen Nan dan Zijin Shenlong akan datang. Adapun mereka berdua, saya pikir mereka harus melayani tujuan yang sama dengan saya. Petik 2. Jenius tak terkalahkan dari keluarga naga, kera iblis berkepala 6, kerabat langsung setan, semuanya adalah karakter yang dapat menyapu satu sisi di barat, orang kuat tak terkalahkan yang legendaris dalam ribuan tahun terakhir, dan kekuatan yang tidak lebih rendah dari mereka. Orang tua itu, 3 tuan dao bahkan ingin membunuh Chen Nan dan Zijin Shenlong, yang bisa dikatakan membunuh. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, naga perak Jiaxili tampaknya masih berhubungan dengan Zijin Shenlong. Dia terkejut dan berkata, mengapa? Apakah karena naga bau mencuri harta Anda? Anda dapat mengembalikannya Anda, mengapa repot-repot membunuh? Landroni hanya ingin mengajarkannya, dan tidak ingin membunuhnya. Saya pikir Anda harus lebih agresif daripada itu. Petik 2. Naga emas berkepala 3 benar-benar mengagumkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan emas, dan jinsia yang mempesona membuat mata semua orang terbuka. Jika dilihat oleh manusia, ia akan segera berkonsentrasi pada pemujaan, dan harus dikatakan bahwa itu benar-benar memiliki napas ilahi. Dipercayai oleh seseorang, setia. Jika aku hanya mencuri hartaku, aku bertemu kali ini, menatap wajahmu, aku hanya akan memulihkan harta itu dan mengajar mereka dengan keras. Tidak masalah. Namun, seseorang membayar mahal untuk mencegat mereka dan membunuh mereka di wilayah barat. Petik 2. Siapa yang ingin membunuh mereka? Kamu semua adalah ahli terdepan di situ. Sulit membayangkan siapa mereka dan berapa banyak yang diperlukan untuk membuatmu bergerak. Tanya Yinlong Jiaxili. Chen Nan ingin tahu masalahnya. Sepasang mata naga Zijin Shenlong juga telah dilotot, dan sangat ingin mengetahui raja bajingan mana yang ingin membunuhnya. Naga emas berkepala 3 Ciaras menjawab, Anda harus bertanya kepada Chen Nan, karena serangkaian konsekuensi yang disebabkan oleh penampilannya telah mendorong keluarga Dongtu ke jalan buntu. Sial, apakah itu keluarga Du yang dikenal sebagai orang Turki Timur? Chen Nan bertanya dengan gigi terkatup. Bagus. Naga emas berkepala 3 mengkonfirmasi jawabannya. Pelayan anjing, ini benar-benar mendesak. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, terakhir kali aku hanya menyerap beberapa roh dari realem mendalam mereka, tetapi tidak perlu membunuhku begitu. Mendesak. Pada saat itu, kera setan berkepala 6 yang tinggi di depannya tiba-tiba berkata, mereka ingin mendapatkan tubuh Anda, darah Anda, mereka ingin kami menangkap Anda hidup-hidup, tetapi pada akhirnya karena situasi kritis, mereka tidak lagi menghitung hidup dan mati mereka, selama bawa saja tubuhmu bersamamu. Petik 2. Chen Nan mengamuk sekarang, dan keluarga Du begitu kejam sehingga dia menguasai skolastik keluarga Chen, dan akhirnya datang untuk membunuhnya. Dia menatap dingin pada 3 tuan.
Kera iblis berkepala 6 tingginya hingga 3 kaki, dan bulu hitam di seluruh tubuhnya penuh dengan kemarahan sensual, memberikan rasa penindasan yang berat. Ia tidak peduli dengan permusuhan Chenan, dan dia berkata perlahan dan perlahan, tidak terduga, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kepala Tian Mo bersembunyi di sana. Dia memandang Chen Nan dan berkata, keluarga ini tampaknya telah menyentuh formasi tabu tertentu baru-baru ini, mengarahkan Tian Mo untuk mengatur ulang seluruh tubuh Tian Mo. Pada saat itu, seluruh alam Dujiaxuan mungkin rusak, dan semua orang akan musnah. Dan Anda benar-benar memiliki peran yang tidak bisa dijelaskan. Keluarga ini membutuhkan tubuh Anda. Hei, menarik. Petik 2. Mencibir kera iblis berkepala 6 sangat keras. Tampaknya 3 kekuatan ekstrim tidak ingin menyembunyikan apapun. Tampaknya mereka ingin Chen Nan menjadi hantu dan memberitahu mereka semua yang mereka tahu. Manfaat apa yang mereka berikan kepadamu? Chen Nan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak hanya ingin tahu, Zijin Shenlong dan Yinlong Jiasili juga ingin tahu, karena mereka sangat tahu kekuatan dan status ketiga lelaki kuat ini di wilayah barat, dan sulit membayangkan barang apa yang akan membuat mereka merasa bersemangat. Pria tua dengan rambut acak-acakan yang belum berbicara dengan dingin pada saat ini, mengatakan, dunia yang dalam. Chen Nan terkejut beberapa saat, dan kemudian segera mengerti bahwa pembayaran keluarga Du kepada mereka ternyata adalah dunia yang mendalam, yang terlalu sulit dipercaya. Dia tidak pernah mendengar tentang apa yang Xuanji dapat transfer, tetapi itu membutuhkan banyak mana, dan setelah dipindahkan ke orang lain, orang asli pasti akan terluka dan bahkan mati. Siapa yang mau memberi Xuanji yang dia korbankan kepada orang lain? Xuanji, yang bisa dilihat oleh 3 kekuatan ekstrim, harus luas, dan pasti Xuanji yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Sekarang jawabannya keluar, kemungkinan besar itu adalah seluruh realem Dujia mendalam. Keluarga Du benar-benar cemas dan marah. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi dengan biaya berapapun? Pria tua dengan rambut acak-acakan itu menatap dingin ke arah Chen Nan dan berkata pada dirinya sendiri, wah, aku sudah mendengar tentangmu. Aku tahu kau liar di tanah barat baru-baru ini, dan aku sudah lama ingin membunuhmu. Kamu keparat, aku ingin membunuhku ketika aku membuka mulutku. Aku benar-benar tidak menganggapku serius, aku masih ingin membunuhmu. Chen Nan diam-diam dimarahi di dalam hatinya. Ini masalah besar sekarang. Meskipun sekarang dia adalah kemajuan besar, dia tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari 3 orang di depannya. Keduanya sedang menginjak-injak kaki mereka di barat, dan bumi bergetar. Karakter legendaris. Chen Nan berkata, tidak sulit bagimu untuk menghancurkanku, tetapi hanya ada satu Dujia Xuanji. Siapa yang pada akhirnya akan mendapatkannya? Lelaki tua itu dengan cibiran acak-acakan mencibir dan berkata, sudah mati, dan tidak ada gunanya bagimu untuk memprovokasi alienasi. Kami tidak akan saling membunuh, dan kami akan memberimu kesempatan untuk mengambil kota suci Baidan sebagai hati kami. Kami bertiga orang akan menjauh dari sini dan membentuk segitiga untuk membela masing-masing pihak. Anda memilih arah mana untuk melarikan diri dan dibunuh oleh orang ke arah itu, maka orang itu dianggap beruntung, dan 2 lainnya tidak akan bertarung. Petik 2. Kering. Chen Nan benar-benar menabrak api, ketiganya tidak memandangnya, dan benar-benar datang untuk membunuhnya seperti binatang buruan, yang membuat orang merasa terhina. Kalian 3 bajingan begitu sombong. Persetan, jika kakekmu Long kehilangan nyawanya, Long Yuan, sekarang pastikan untuk mengalahkan kepalamu satu persatu. Bagaimana jika kamu tidak kehilangan Long Yuan? Di mata kami, kamu sama lemahnya dengan ular. Kera iblis berkepala 6 itu mencibir mengejek. Itu adalah kerabat darah dari iblis yang paling kuat di dunia. Penghinaan bagi semua makhluk lemah. Rufian Dragon membenci panggilan musuh sebagai ular, tetapi yang lebih dibencinya adalah sikap menghina dewa kera iblis berkepala 6. Memang bukan lawan dari monyet kera tua ini di masa kemakmurannya. Sial, kau cacat, kau bahkan tidak tahu siapa putramu sendiri. Aku yakin itu pasti monster berkepala 6-mu setelah ibumu yang kera tua tabah berlari ke ranah kekerasan. Naga mati. Jia Sili buru-buru menghentikan Zijin Shenlong. Apa yang kamu takutkan? Zijin Shenlong berkata dengan marah. Aku tahu ibu kera cabulnya tidak terkalahkan di barat, tetapi paman naga bukan kalajengking. Hari ini aku tidak mati, aku harus melakukannya, anak monster itu. Kera setan berkepala 6 sudah marah, dan akar rambut hitam di seluruh tubuh berdiri terbalik, tampak sangat menakutkan. Chen Nan buru-buru berhenti di depan Zijin Shenlong. Jangan pernah membiarkan keduanya bersentuhan, jika tidak Zijin Shenlong pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya. Dia berkata dengan dingin, karena kamu ingin mengecat tanah untuk penjara, untuk membunuh kita, kalau begitu tolong pergi dan lihat siapa yang sekarat. Petik 2. Bagaimanapun, Dewa Kera Setan 6 Kepala adalah salah satu iblis besar terkuat di situ, dan segera tenang dan memaksa kemarahannya turun. Lelaki tua dengan rambut acak-acakan itu mencibir, kamu tidak boleh berpikir bahwa kita hanya menunggu kelinci di 3 arah, pikiran kita bisa dikatakan sepotong kue dalam jarak 100 mil. Jika kamu tidak memilih arah, kamu akan memberi penghormatan. Setelah kota suci tidak pergi, kami secara bertahap akan mengurangi pengepungan untuk membunuhmu. Petik 2. Chen Nan mencibir, dan kemudian bertanya, mereka berdua, aku sudah tahu identitasnya, bagaimana denganmu? Di mana kamu benar-benar suci? Aku, Zaris. Yinlong Jiasili menghela nafas, terkejut, Zaris yang menjadi dewa perang ribuan tahun yang lalu. Negara urutan ke-7 dari prajurit sipil barat adalah dewa berjuang.
Mereka seharusnya telah menghancurkan kehampaan dan memasuki surga, tetapi beberapa orang memilih untuk tetap tinggal di dunia secara paksa. Orang-orang semacam itu disebut dewa berjuang di barat. Ribuan tahun yang lalu, itu menjadi dewa pertempuran. Kekuatan orang seperti itu dapat dibayangkan, jika tidak mungkin untuk duduk setara dengan iblis mesum seperti kera setan iblis berkepala 6. Chen Nan tidak takut, dan mencibir dingin, baik, apakah Anda melawan Tuhan atau tidak? Jika saya tidak mati, kalian bertiga akan mati. Karena itu, dia memimpin dan terbang ke kota bidan.